Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau disingkat dengan PBO. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang pemrograman berorientasi objek, saya akan menjelaskan sejarah dan konsep dasar dari PBO. Pemrograman berorientasi objek atau yang disingkat dengan PBO pertama kali dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology yang berada di Cambridge, Amerika. Konsep PBO ini diperkenalkan melalui bahasa pemrograman Simula 1 yang dibuat oleh Kristin Nygaard dan juga Ole Johan Dahl yang berasal dari Norwegia pada tahun 1962 sampai dengan 1965. Nah, awalnya Simula 1 ini dirancang untuk antrian pelanggan dan juga seperti lalu lintas kendaraan. Kemudian versinya ditingkatkan menjadi Simula 67 yang memperkenalkan konsep kelas dan objek yang menjadi dasar dari OOP atau Object Oriented Programming modern. Pengaruh dari Simula 1 ini sangat besar seperti mengembangkan bahasa OOP lainnya seperti C++, Java, dan juga Python. Dilanjutkan pada tahun 1967-an, Alan Kay dan timnya di Xerox PARC mengembangkan bahasa Smalltalk yang sepenuhnya mengimplementasikan konsep OOP seperti pewarisan, enkapsulasi, dan juga polimorfisme. Nah, dilanjutkan pada dekade 1980-an, konsep OOP banyak digunakan dalam bahasa pemrograman seperti ADA, Prolog, IFO, dan juga C++. Sejak saat itu, paradigma ini semakin berkembang dan diadopsi oleh berbagai bahasa modern seperti Java, Python, dan juga Ruby, dan sebagainya yang kini menjadi standar dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, tadi kan kita ada sebut paradigma. Nah, apa sih paradigma itu sendiri? Paradigma pemrograman adalah pendekatan atau style dalam menulis dan menyusun kode program berdasarkan aturan, prinsip, tertentu. Paradigma ini menentukan bagaimana struktur program yang dibuat, bagaimana data dikelola, dan juga bagaimana instruksi diberikan kepada komputer. Beberapa jenis paradigma pemrograman adalah prosedural dan juga object oriented. Yang pertama ada paradigma pemrograman prosedural. Adalah program yang ditulis sebagai serangkaian instruksi yang dijalankan secara berurutan. Contohnya seperti C dan Python di mana kode program menggunakan variabel, perulangan, dan percabangan untuk mengontrol alur eksekusi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kalau paradigma pemrograman prosedural ini dia berstruktur atau terurut. Kalau misalkan dari atas ke bawah, kiri ke kanan, jadi dia tidak acak-acakan. Sedangkan kalau PBO dia lebih fokus terhadap objek. Dalam paradigma ini, data dan fungsionalitasnya dikemas dalam objek yang memiliki atribut dan juga metode. OOP banyak digunakan dalam bahasa seperti Java dan C++ karena kemampuannya dalam pengorganisasian kode yang lebih modular melalui konsep seperti inheritance atau pewarisan, encapsulation atau enkapsulasi, dan juga polymorphisme atau polymorphisme. Di slide ini kita akan sedikit membahas tentang kelebihan dari paradigma prosedural dan juga kelebihan dari paradigma PBO atau pemrograman berorientasi objek. Untuk yang prosedural, pertama ada to the point. Nah, apa maksud to the point ini? Yaitu pendekatan langsung, di mana program dibangun sebagai serangkaian instruksi atau prosedur yang dieksekusi secara berurutan. Kemudian ada simplicity dan kemudahan implementasi untuk compiler dan juga interpreter, di mana lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dalam compiler dan interpreter karena mengikuti alur logika yang sederhana. Kemudian ada mudah ditelusuri.
Nah, apa maksudnya? Struktur yang jelas membuatnya lebih mudah untuk dilacak dan ketika ada kesalahan mudah juga diperbaiki. Kemudian dilanjutkan dengan membutuhkan lebih sedikit memori dibandingkan OOP atau Object Oriented Programming. Itu sama saja dengan PBO ya. Nah, kenapa lebih sedikit memorinya? Karena tidak memiliki fitur seperti pewarisan, dan enkapsulasi, dan sebagainya. Karena itu, pemrograman prosedural ini cenderung lebih ringan dalam penggunaan memorinya. Sedangkan kalau di PBO sendiri, yang pertama itu ada representasi dunia nyata, di mana menggunakan konsep objek merepresentasikan entitas dalam dunia nyata. Contohnya itu misalkan objek mobil memiliki atribut seperti warna, kemudian ada kecepatannya, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kebebasan pengembangan. Apa maksudnya? Itu adalah memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur tanpa harus mengubah banyak bagian dari kode yang sudah ada. Kemudian ada peningkatan kualitas. Apa itu peningkatan kualitas? Yaitu kode lebih terorganisir, modular, dan lebih sedikit terjadi duplikasi. Kemudian yang terakhir ada reusability atau penggunaan kembali program yang sudah dibuat. Nah, kode yang sudah dibuat ini kita bisa menggunakannya kembali melalui konsep pewarisan ataupun komposisi. Sekarang kita akan mengenal apa itu PBO atau pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming yang disingkat dengan OOP merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang berisi data dalam bentuk file atau juga dikenal sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur yang juga dikenal sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan juga mengirimi pesan ke objek lainnya. Pada slide ini ada contoh dari pemrograman berorientasi objek atau PBO. Di gambar sini kan ada mobil. Mobil itu sebagai kelas dengan atributnya yaitu warna, merek, dan juga kecepatan. Kemudian kelas ini juga memiliki metode seperti jalan, berhenti, dan juga tambah kecepatan. Setiap mobil yang dibuat dari kelas ini akan menjadi objek yang memiliki atribut dan juga metode tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai kelas dan juga objek akan dilanjutkan lebih detail lagi selanjutnya. Baik, saya Oprandi Hasil akan melanjutkan penjelasan dari Kalisa tentang kelas dan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu ada kelas. Kelas adalah cetak biru atau template yang digunakan untuk membuat objek. Bayangkan kelas sebagai desain atau rencana dari sesuatu. Misalnya, jika kita ingin membuat rumah, kita perlu memiliki desain rumah terlebih dahulu. Desain ini akan mencakup informasi seperti jumlah ruangan, ukuran, dan warna cat. Namun, desain itu sendiri bukanlah rumah yang nyata. Itu hanya gambaran. Contoh kelas rumah. Yang pertama itu ada atribut atau data, jumlah ruangan, warna cat, luas, panjang, lebar. Yang kedua itu ada metode atau perilaku. Perilakunya adalah ganti cat, pindah barang, dan buka pintu. Yang kedua itu ada objek. Objek adalah instansi atau relasi dari kelas. Setelah kita memiliki desain kelas, kita bisa membuat rumah yang nyata atau objek berdasarkan desain tersebut. Setiap objek yang kita buat dari kelas yang sama bisa memiliki data yang berbeda. Misalnya, kita bisa memiliki dua rumah yang berbeda, satu berwarna merah dan satu berwarna biru, meskipun keduanya berasal dari kelas yang sama. Contoh, objek yang pertama itu rumah satu. Rumah satu berwarna merah. Objek kedua itu rumah dua. Dia bisa berwarna biru. Baik, selanjutnya adalah perbedaan kelas dan objek. Kelas merupakan template atau desain. Tidak dapat digunakan secara langsung dan dapat mendefinisikan banyak objek. Sedangkan objek merupakan instansi atau relasi dari kelas. Dapat digunakan dan berinteraksi.
Setiap objek dapat memiliki data yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Selanjutnya ada atribut dan metode. Dalam kelas, kita bisa menyimpan data dan perilaku. Atribut atau properti ini adalah data yang dimiliki oleh objek. Misalnya dalam kelas rumah, atributnya bisa berupa jumlah ruangan, warna cat, dan ukuran. Metode atau perilaku ini adalah fungsi atau tindakan yang bisa dilakukan oleh objek. Misalnya, metode dalam kelas rumah bisa berupa ganti cat atau pindah barang. Selanjutnya, analogi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kita memiliki kelas mobil. Kelas ini mendeskripsikan sebuah mobil seperti berwarna, model, dan kecepatan maksimum. Ketika kita membuat objek dari kelas ini, kita bisa memiliki mobil merah, mobil biru, atau mobil sport. Meskipun semua mobil memiliki perilaku yang sama, misalnya bisa berjalan, berhenti, dan berbelok. Data spesifikasinya seperti warna dan model bisa berbeda. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Objek adalah relasi dari kelas. Kelas menyimpan data atau atribut dan perilaku metode. Kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas, dan setiap objek bisa memiliki data yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu definisi dari atribut dan metode. Atribut adalah data-data yang terdapat dalam kelas. Atribut ini bisa diisi dan diubah setelah instansiasi objek dari kelas. Maka objek dari instansi satu kelas itu bisa memiliki nilai yang berbeda-beda. Tempat untuk menyimpan atribut itu dapat berupa variabel, array, maupun linked list. Atribut dalam sebuah kelas itu bisa lebih dari satu. Misal, kelas baju, ia memiliki atribut warna, style, dan ukuran. Sedangkan metode adalah perilaku-perilaku yang bisa dilakukan suatu kelas. Masing-masing metode dapat dieksekusi setelah instansiasi objek dari kelas. Metode pada suatu kelas dapat berupa metode void, yaitu tidak mengembalikan nilai, dan juga metode return, dapat mengembalikan nilai, tergantung studi kasusnya. Metode pada suatu kelas dapat menampung parameter ataupun bahkan tidak, ya tergantung kebutuhan studi kasus. Metode dalam sebuah kelas itu bisa lebih dari satu. Contoh, kelas mobil yang memiliki atribut merek, jenis, tahun, dan warna. Nah, metode ini maksudnya adalah kelas mobil ini dia bisa ngapain aja sih gitu. Misal kayak tambah kecepatan, kurangi kecepatan. Nah, kelas mobil ini kemudian diinstansiasi objek. Misal objek mobil 1, dia memiliki merek Toyota, jenis truk, tahun 2020, warna kuning. Oke, setelah kita membuat objek, hasil instansiasi dari sebuah kelas, kita bisa juga jalanin semua metodenya atau fiturnya. Misal seperti kayak tambah kecepatan dan kurangi kecepatan. Oke, misal kita punya objek baru lagi nih, mobil 2. Dia memiliki merek Mitsubishi, jenisnya pick up, tahun 2018, warna hitam gitu. Nah, artinya data dari dua mobil tersebut itu kan beda, cuman bisa dipastikan metodenya itu sama, bisa tambah kecepatan, kurangi kecepatan, dan sebagainya. Karena hasil instansiasi kelas yang sama, datanya boleh beda, tapi perilakunya sama-sama, tergantung kita mau jalanin metode yang mana. Baik, saya Muhammad Aditya Ilham. Saya akan menjelaskan tentang constructor dan destructor serta metode setter dan getter. Nah, apa itu constructor?
Constructor ialah sebuah metode khusus dalam sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Fungsinya tentu untuk menginisialisasi objek. Nah, kenapa digunakan constructor? Constructor itu salah satu kelebihannya itu dan fungsinya itu untuk koneksi langsung ke database. Jadi dia akan diakses otomatis pertama kali dengan database. Nah, sementara destructure itu berkebalikan. Jika constructor digunakan untuk mengawali, maka destructure digunakan untuk mengakhiri. Destructure itu sebuah metode khusus yang akan dieksekusi dan akan dipanggil ketika kita sudah selesai menggunakan data dan data tersebut ingin dihapus atau dihancurkan. Contoh, ketika kita memakai mobil, kita menghidupkan mobil adalah constructor. Dan ketika kita sudah selesai menggunakannya, kita akan mematikan mobil. Nah, itu namanya destructure. Constructor itu biasanya cara penulisannya itu sama seperti kelas. Nah, berikutnya ialah metode setter dan getter. Setter tentu artinya adalah penyetel atau penyeting. Sementara getter itu untuk mengambil. Nah, jadi tapi simpelnya setter dan getter ini dipakai untuk mengambil dan mengset sebuah data, tapi dia dikhususkan untuk satu data. Dia bisa untuk semua data, tapi yang khususnya itu hanya untuk satu data dalam properti. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu adalah yang pertama ialah keamanan, yang kedua itu fleksibilitas, yang ketiga kontrol data. Nah, jadi ketika kita menggunakan setter dan getter ini, ketika kita ingin mengubah suatu data, kita tidak akan mempengaruhi codingan lain. Nah, seperti itu. Setter untuk menyeting dan getter untuk mengambil isi dari nilai properti tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari konsep inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah salah satu dari 4 konsep dasar mengapa kita harus menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek selain dari encapsulation, polymorphism, dan abstraction. Konsep pewarisan ini mirip seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Inheritance didefinisikan saat membuat suatu kelas. Misal, kelas mobil itu anak dari kelas apa? Misal, kelas mobil turunan dari kelas kendaraan. Oke, satu kelas itu bisa memiliki banyak keturunan. Begitu juga sebaliknya. Banyak kelas bisa jadi hasil keturunan dari satu kelas. Nah, kelas orang tua atau yang mewarisi harus dibuat terlebih dahulu sebelum kelas anak atau yang diwarisi. Kelas anak akan memiliki warisan semua atribut dan metode dari kelas orang tua tanpa membuat atribut dan metode sendiri, jadi gak membazir kode. Kelas anak dapat memiliki atribut dan metode lain selain yang dimiliki kelas orang tua. Si orang tua ini hanya sebatas template yang kita tidak perlu membuat ulang atribut dan metodenya. Kita tinggal nambahin apa aja yang diperlukan oleh kelas anak tersebut. Nah, kenapa konsep inheritance ini diperlukan? Karena yang pertama, dia dapat menghindari penggunaan kode yang duplikat. Yang kedua, memudahkan pembuatan kelas dengan lebih spesifik. Yang ketiga, dapat membuat program kelas dengan kode yang tidak terlalu kompleks. Contoh, ada kelas mobil. Nah, kemudian ada kelas mobil sport, hasil extend atau pewarisan dari kelas mobil. Dan juga ada kelas mobil truck, hasil keturunan dari kelas mobil. Nah, hanya saja kelas mobil sport dan kelas mobil truck adalah keturunan dari kelas mobil. Dia udah punya nih semua atribut dan semua metode dari kelas mobil. Tinggal ditambahi apa aja yang diperlukan. Jadi kita nggak perlu menulis ulang semua kodenya.
Kemudian kita bisa membuat sebuah kelas yang lebih spesifik dengan menambahkan extend. Ini extendnya dari mana? Ini keturunannya siapa? Ketika dia mendefinisikan saya keturunannya kelas ini, berarti semua atribut dan metodenya otomatis ada di kelas turunannya. Tinggal tambahin atribut dan metode apa yang diperlukan. Seperti di contoh kelas mobil, dia punya properti yang tertera di situ semua dan metode. Kemudian ada kelas turunannya kelas mobil sport. Nah, kelas mobil sport ini dia boleh menambahkan properti ataupun metode yang diperlukan. Misal kayak kelas mobil sport ini dia menambahkan properti status turbo dan metode hidupkan turbo. Begitu juga dengan kelas turunan kelas mobil truk ini. Dia menambahkan properti kapasitas bak dan metode tambah muatan.